Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu berada di kelas kalian lagi buat kasih pelajaran IPA. Ya, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa. Ya, berdoa itu harus kita lakukan. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sekarang Ibu absen ya. Absen hari ini Afifah hadir, Ahmad Ihsan, Dimas Angga, M Wahyu, Fahri, Mukmin Fadilah Syahid, Nasya ada? Oke. Terus Nisrina, Samsul Ma'arif ada, Sofatilah ada, Rofal Ramdhani ada, Mozaina, kemudian Fikri Ahmad Baihaqi enggak ada, masih sakit ya. Muhammad Alif Dias, nah enggak ada, kemana nih? Sukma Rizky Ana. Oke, nah sekarang Ibu akan memulai pelajaran dengan memberikan PowerPoint tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Pelajaran hari ini adalah modul 5 di buku modul paket B kelas 7, yaitu tentang kalor dan perpindahan kalor. Yang pertama adalah ya, pengertian kalor. Dapat kalian baca, kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor seperti yang kalian ketahui adalah joule. Joule itu disingkat J besar ya. Kemudian 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Untuk perhitungan nanti Ibu ajarkan lebih lanjut. Perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Penjabarannya pada slide berikut ini. Oke, konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya adalah besi yang dibakar, besi yang dipanaskan. Nanti kalian akan praktekkan sendiri. Kemudian contoh daripada benda yang bisa menghantarkan panas yaitu besi, baja, kuningan, tembaga. Nah, benda yang dapat menghantarkan panas itu ada istilahnya, namanya konduktor ya. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Jadi masing-masing perpindahan panas itu si bendanya beda-beda ya, nggak sama. Oke, berikutnya contoh peristiwa konveksi yang terjadi di alam adalah terjadinya angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Kalau angin laut terjadi pada siang hari berarti angin laut itu bertiup dari laut ke darat. Kalau angin laut bertiup dari laut ke darat berarti nelayan pulang melaut, itu dia dengan adanya angin laut. Tapi kalau angin darat, berikutnya angin darat. Terjadinya angin darat adalah angin yang bergerak dari darat ke laut, terjadinya pada malam hari. Biasanya nelayan mencari ikan pada malam hari, karena pada malam hari itu gelombang mulai naik dan nelayan bisa membawa kapalnya ke tengah laut mencari ikan dan pulangnya pada siang hari gitu ya. Kemudian lemari es. Nah, lemari es itu juga peristiwanya konveksi ya. Berikutnya radiasi. Jadi tadi kan ada konduksi, konveksi, sekarang yang ketiga adalah radiasi. Radiasi itu adalah pancaran. Maksudnya perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya kalau kita berjemur di siang hari, itu panas matahari ke tubuh kita, itu peristiwanya namanya radiasi ya, radiasi sinar matahari. Oke, berikutnya. Nah, sekarang gini, ada warna yang bisa menyerap panas, ada warna yang bisa memantulkan panas. Itu kenapa kalau siang hari kita pakai baju hitam atau baju warna gelap, badan kita terasa lebih panas, ya enggak? Iya, karena warna hitam menyerap panas. Beda kalau kita pakai baju warna putih, atau misalnya kanopi di rumah kita pakai kanopi warna putih, sehingga panasnya tidak terserap masuk ke dalam rumah, tapi dia terpantulkan ke atas. Jadi kita nggak merasakan panas. Oke. Lanjut, berikutnya adalah
Contoh-contoh pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita masak. Kalau kita masak itu pancinya diisi air. Nah, kompornya dinyalain nggak? Nah, ketika dinyalain apinya itu kan kalor tuh, mengeluarkan kalor. Kalor merambat dari api kompor ke panci lalu pindah ke air, ya. Nanti kalian bisa tahu teorinya. Ini termasuk apa? Konduksi, konveksi atau radiasi. Oke. Kalian panaskan sendok nih, pegang sendoknya, panaskan di api. Coba kalian rasakan lama-lama sendoknya panas. Nah, tadi apa teorinya? Konduksi adalah perpindahan kalor dari yang suhunya tinggi ke suhunya rendah dengan tidak diikuti oleh partikel-partikel zatnya. Jadi sendoknya jadi panas tuh, kena api lilin, tapi sendoknya nggak berubah, tetap begitu. Jadi partikelnya tidak berpindah gitu, tapi sendoknya panas gitu. Itu namanya konduksi. Sudah panas belum, Samsul? Belum panas. Nah, pegang aja sininya di tengahnya. Udah panas belum? Mateng tangan ibu. Udah jangan. Nah, sekarang perpindahan panas secara radiasi. Caranya ada lilin plastisin. Nih, lilin plastisin. Lilin plastisinnya ditempelkan pada sendok. Dengan mencair saja itu sudah gambaran peristiwa radiasi. Artinya tanpa bersentuhan cahaya itu bisa mencairkan lilin plastisin yang ada di atas ini. Ya. Oke, ini sudah menyimpulkan ya, tidak sampai jatuh nggak apa-apa. Yang penting ini sudah ada ilustrasinya tuh, lilinnya sudah mencair ya. Kertas yang berada di dalam air yang berada dalam gelas diberi kertas, gelasnya ditaruh di atas api lilin. Kalau kertasnya bergerak, itu menggambarkan peristiwa konveksi. Jadi konveksi adalah peristiwa perpindahan kalor di mana partikel-partikelnya bergerak. Sekarang di depan di papan tulis di proyektor ibu itu ada tugas ya, dikerjakan nanti ibu nilai. Moza, silahkan yang mau mencoba menjawab nomor 1 sini. Moza maju. Ayo baca. Dah, oke. Hadapnya ke gini benar ya, oke. Yuk. Biar resetting sama Mas Fahmi. Ya, silakan Moza nomor 1. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan Joule. Iya. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Oke, terima kasih Moza. Aplaus buat Moza. Oke. Afifah, bantu ibu jawab nomor 4. Konduksi adalah media perpindahan panasnya benda padat, misalnya memanaskan besi. Kalau konveksi, media perpindahan panasnya fluida, misalnya saat mendidihkan air. Radiasi tidak perlu media perpindahan panas, misalnya panas matahari. Oke, sudah? Terima kasih Afifah. Aplaus buat Afifah. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang konduksi, konveksi, radiasi. Berarti kalian tahu ya bahwa semua peristiwa itu konduksi, konveksi, radiasi kita alami sehari-hari ya. Oke, ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi sama ibu untuk pelajaran berikutnya dan materi berikutnya. Semoga semuanya sehat-sehat saja untuk hari ini dan depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.